Alhamdulillah pemirsa ya, bila mana Anda pengen bergabung bersama teman-teman Anda, mengaji bersama, satu komplek kumpulin dah. Paling juga berapa gitu loh, 100, 200 gitu. Ya atau malah mungkin ada yang cuma 10, atau malah tidak ada yang berhasil mengumpulkan orang untuk mengaji bersama. Tapi lihat dengan layar kaca Antv ini, subhanallah. Kita mengaji sekarang sudah sampai ayat yang ke-74. Hari ini kita akan masuk ke ayat 75. Mari kita mengaji bersama, kita khatamkan Quran sampai An-Nas. Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita di Antv ini insyaallah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'ima. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Saudara yang mengikuti ayat 77-nya, lihat terjemahannya tuh coba. Wala yukallimuhumullahu wala yanzur ilaihim. Lihat terjemahannya. Yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Allah tidak mau bicara, tidak mau menoleh, tidak mau melihat kita nanti di hari akhir. Wow, subhanallah. Dan tidak mau mensucikan kita. Innalillah, na'udzubillah wa nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Nanti kapan ya di bab semua orang bisa jadi pengusaha, nanti kita akan kupas hadis-hadis seperti ini. Barang siapa seorang pengusaha, ya, dia sudah melihat karyawan-karyawatinya selesai dia kerjanya, lalu dia tidak membayar keringatnya itu, dia tidak membayar upahnya itu, Allah tidak mau bicara dengan mereka semua nanti di hari akhir. Wah, karena ada tuh yang suka menunda-nunda tuh, ya kan? Tapi ini buat kita. Kalau next nanti kita jadi bos, utamakan karyawan. Ya, kalau perlu kita berkorban, kita ngutang-ngutang supaya karyawan kita jangan ada yang terzalimi. Jangan sampai lah karyawan kita tahu kita susah, biarin Allah terbantu kita insyaallah. Ya, wala yukallimuhullahu wala yanzur ilaihim yaumil qiyamah wala yuzakkihim. Ada orang-orang yang tidak diajak bicara sama Allah. Ada orang-orang yang tidak ditoleh oleh Allah. Ada orang yang tidak ditolong oleh Allah. Siapa? Di antaranya juga adalah pengusaha yang senang berbohong, pedagang yang senang menipu, makanan dicampur zat-zat kimia supaya awet. Waduh, hati-hati nih. Bisa jadi ente punya pabrik omsetnya miliaran rupiah tapi nggak laku sama Allah, ente nggak bakal ditengok sama Allah. Bagaimana nasib ente ntar di akhirat? Jangan mikirin dunia aja. Hidup nggak bakalan lama, yang paling lama ntar di akhirat dan abad selama-lamanya. Saudara, mari kita lanjutkan. Bismillah. Ntar kita kajilah yang itu lain waktu insyaallah. Kita masih bicara tentang pindah kuadran changing, quantum changing. Ya, atas izin Allah saya melakukan perubahan itu. Lalu kemudian saya dari pedagang asongan nih dengan 2 termos, jadi kemudian gerobak. Sampai gerobaknya disedekain, kemudian datang polisi, Mas Bambang. Pak Bambang bilang begini sama saya. Assalamualaikum, Sob. Saya kaget tuh. Saya lagi duduk tuh di atas apa namanya? Di atas jembatan Hipli ini. Nih, di jembatan Hipli ini. Ini namanya jembatan Hipli. Ada kisah ya. Saya baru tahu setelah saya kemudian pulang ke rumah. Nenek saya waktu itu masih hidup, namanya Umi Haji Iyo, atau yang dikenal dengan Guru Iyo, di Jembatan 5 di Kampung Sawah. Beliau putri dari Guru Mansur. Kalau ente melintas
melintas dari Roxy ke kota, ya, Roxy ke stasiun kota. Itu ada nama jalan di Jembatan 5, nama jalannya Ki Haji Muhammad Mansur. Nah, Umi Iyo ini anaknya dia. Ibu saya anaknya Umi Iyo, dan saya anaknya ibu saya. Ya iyalah Ustaz. Ya, beliau ini ngutus pembantunya, khadimatnya namanya Saroh. Apa kata Umi Iyo? Saroh, coba tuh lihat si Yusuf, beneran nggak dia mau jualan es? Gila lu lihat, kalau emang dia bener mau jualan es, berarti itu anak udah nggak jadi orang sombong. Lihat kalau emang dia jualan es, katanya dia jualan es kelapa. Nenek saya denger es kelapa, padahal saya jualannya apa? Es kacang hijau. Alhamdulillah si Saro nyarinya ke terminal Kalideres, padahal saya sudah berubah kuadran, tidak lagi di terminal Kalideres, tapi saya punya outlet di sini di Jembatan Hipli. Biar kata kaki 5, tapi namanya outlet. Nah, Saro pulang tuh ke Jembatan 5, cerita nih ke Umi saya, Umi Yo, cerita ke ibu saya, Ibu cerita ke bibi saya, Aja Noni, apa katanya? Masih bohong aja tuh anak. Ya Allah, apa? Saya nyari-nyari, nggak ada tuh tukang es kelapa. Apalagi yang namanya Yusuf Mansur, nggak ada tuh. Ya yang nggak ada, orang gue dagang kacang hijau, dan dagangnya juga bukan di terminal lagi, dagangnya di Pasar Hipli, pindah kuadran. Nah, disitulah datang nih polisi. Assalamualaikum, Sof. Waalaikumsalam, Bang. Lompat saya. Iya, Bang. Aduh, Sof, udah kamu nggak usah dagang lagi. Gitu dia bilang. Nih, pindah kuadran. Walaupun saat itu saya balik jadi pekerja ya, tapi it's not problem ya. It was not problem. It was not problem. Kenapa? Karena gajinya gede. Apa kata Mas Bambang? Sof, lu kan gajinya enak. Temenin gue ceramah dah. Gue mau ceramah nih di Pondok Indah. Ibunya tuh tajir banget, Sof. Lu bisa kerja sama dia nanti. Ya Bang, tapi mesti lurusin niat Bang kalau gitu Bang. Kalau kita ngaji karena pengen dipekerjakan sama dia, kan nggak dapat apa-apa. Ya udah ikut tuh. Udah itu tinggal aja. Emang mau ditinggal dong, mau disedekain. Jadi berangkat saya sama Mas Bambang ke Pondok Indah. Sampai Pondok Indah, ibunya senang sama saya. Ibunya cinta sama saya. Oh, kan main. Udah tua bos, 68 umurnya. Ente. Kata dia begini, kamu siapa namanya? Manis amat. Gitu loh. Aduh, gue gaya banget lewat tuh. Ya, melayang gitu. Kamu cakep amat, dia bilang gitu. Anak mana? Cerita terus dia bilang. Dia nanya, bisa ngetik nggak? Saya bilang sama ibu itu, bisa Bu. Profesor ini. Ya sudah, kamu kerja di rumah ibu lah. Dia ini kerja di salah satu institusi di PBB. Lalu saya dapat berapa waktu itu? Dapat 50.000. Saya ya begitu pulang bawa duit 50.000, nangis Pak. Ya Allah, 50.000. Coba lu mikir ya, beberapa hari yang lalu saya bawa 70 tuh. Saya keringetan naik turun bis, berapa hasilnya? 35. Tapi begitu saya melakukan quantum changing, saya dapat 50.000. Besar sekali Pak buat saya. Mikir saya tuh, Allah kari begini rupanya cara Allah ngangkat rezeki orang. Lah saya bilang kan, tahap 1 nggak sengaja nih. Tahap 2 saya sengaja. Tahap 3 sengaja. Tahap 4 saya lakukan. Berani nggak nih ente kemudian habis ini ngelihat ya, habis ngelihat tayangan ini melakukan apa yang saya atas si Allah, kemudian berani lakukan. Insya Allah saya percaya ya. Kita sama-sama masih mengaji. Setelah yang berikut ini silahkan.